Nah, ini kadang jadi permasalahan mau dimanapun atau bahkan kayak di Indonesia. Siapa sih yang nama pertama, siapa nama terakhir? Terus kemudian satu hal penting lagi tentang masalah authorship. Nah, ini kadang jadi permasalahan mau dimanapun atau bahkan kayak di Indonesia. Siapa sih yang nama pertama, siapa nama terakhir, seperti itu. Ya, dan siapa aja sih yang masuk di author list. Intinya semua orang yang dia masuk ke author list itu harus punya substantial contribution. Jadi baik dia konsep idenya, konsep dari eksperimennya, terus kemudian ngambil datanya, dan yang terpenting adalah menginterpretasi datanya, seperti itu. Dan diskusi bagaimana story dari manuskrip itu dibuat. Dan semua co-author itu harus setuju dengan submisi dari paper itu gitu. Jadi tidak boleh ada co-author yang istilahnya dia nggak tahu loh paper ini pernah disubmit kemana aja kayak gitu. Nah terus yang paling penting lagi adalah bahwa semua yang tertulis sebagai author secara hukum baik maupun etika akademik mereka harus personally accountable terhadap apa yang ada di paper itu, baik yang kontribusinya dia maupun keseluruhan story dari si paper itu sendiri. Kenapa? Karena kalau misalkan nanti ada kayak kasus scientific misconduct, semua co-author adalah orang yang akan diinvestigasi gitu. Regardless misalnya yang melakukan misconduct cuma satu orang, seperti itu. Karena semua artinya sudah menyetujui tentang submisi dari paper itu gitu. Nah, untuk kayak di Jepang semenjak kasus misconduct tahun 2014 salah satu kasus besar itu sebetulnya mulai bergeser di mana ada filosofi bahwa mengambil data saja sebetulnya tidak cukup untuk menjadi authorship kayak gitu. Yang terpenting dari authorship itu adalah proses diskusi untuk membangun story si paper itu tersebut seperti itu. Jadi guideline seperti ini maksudnya karena etika jadi harus cukup dijaga dan terutama kalau kita melibatkan mahasiswa dalam menulis, kemudian melibatkan kolaborator dalam menulis. Nah, biasanya kalau misalkan ya mahasiswa, sebetulnya first author itu reserve, banyaknya kalau di luar negeri, reserve untuk mahasiswa sebetulnya yang betul-betul melakukan riset itu sendiri, di mana yang namanya profesor atau guru besar itu yang istilahnya desain eksperimennya, atau yang mencari fundingnya, ya dia namanya di belakang gitu. Dan nanti ada lagi yang namanya corresponding author, di mana yang dia bisa dibilang bertanggung jawab sepenuhnya kapten dari si paper itu sendiri. Gitu. Jadi bisa dibilang first author itu ya responsibility-nya adalah ini gitu, manage, submit kayak gitu. Terus habis itu untuk profesor atau misalnya promotor ya biasanya namanya di belakang gitu. Jadi kalau di luar negeri kan kita justru melihat profesor itu selalu namanya di belakang. Jarang profesor yang jadi first author. Nah, terus kemudian masalah co-author ya di ranking berdasarkan contribution atau sebelum kita mulai kolaborasi biasanya kita ngomongin dulu sharing authorship-nya seperti apa. Seperti itu. Dan kembali lagi, corresponding author sebaiknya satu atau dua orang, tetapi yang dia betul-betul mengerti isi paper itu sendiri gitu. Jadi jangan karena seseorang itu profesor, terus kemudian dia, oh ya email saya harus dimasukin, saya harus masuk, baik itu nama pertama atau di akhir, tapi nanti begitu papernya ada masalah, ditanya, atau misalkan ada orang ingin tahu lebih jauh tentang isi paper itu, nanya ke orang yang namanya di situ sebagai first author, last author, atau corresponding author, tapi dia nggak bisa menjelaskan isi papernya, itu sebetulnya adalah bagian dari scientific misconduct itu sendiri. Gitu. Oke,